Oke Sobat Camat, balik lagi bareng gue Fatur. Dan sebelum kalian nonton video ini, gak ada salahnya kalian klik tombol like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Serta nyalakan loncengnya supaya selalu dapat video terbaru dari Calon Mayat Official. Oke men, jadi gue kali ini akan bercerita tentang Dewi Sri Wulandari. Sebelumnya gue mau kasih sesuatu cuplikan video dulu ke kalian tentang penampakan di mana pohon itu yang sudah berumur puluhan bahkan ratusan tahun. Lo bisa lihat cuplikan berikut. Oh, Cina gitu ya? Kan ada Cina Cina benteng. Ini bahasa kopi kan. Yang apa sih ya? Aduh, ribet jelasin ini. Oke, sebelum gue lanjut cerita gue, coba dong tolong di komen lo semua ngedengar, ngeliat, bahkan merasakan apa di video tersebut. Komen dulu ya di bawah. Oke, jadi pohon ini berada di sebuah Kabupaten Tangerang, yang dimana pohon ini disebut pohon nunut. Jadi ini ceritanya, awalnya itu gue memang udah janjian dari malamnya bersama abang gue lagi yang kemarin sempat gue ceritain, ya kan. Nah setelah itu gue janjian, akhirnya pagi gue jemput dia di rumahnya. Setelah basa-basi berbincang sebentar, dan kita pun berangkat. Dan ketika abang gue ini nyampe di rumah gue, dan tiba-tiba, jadi kan posisi rumah gue gang, dan pojok gang ini ada sebuah musola. Di depan musola ini ada sebuah kebun-kebun dan samping itu makam. Nah abang gue pas pada saat di rumah gue, tiba-tiba pas mau berangkat ke sebuah daerah yang mana kita mau tujui, abang gue ngelihat sosok yang dimana dipanggil oleh sosok penunggu tersebut dan memberitahu bahwa jalan di situ ada makam. Dan gue nggak tahu lagi karena abang gue belum mau menceritakan atau bahkan belum mau menelusuri terlalu jauh, karena kita memang ada tujuan yang dimana kita membutuhkan energi yang sangat besar untuk menelusuri itu semua. Oke, singkat cerita, akhirnya gue jalan bersama bokap gue dan adik gue dan abang gue. Ketika jalan sampai sempet abang gue melihat suatu kuburan Cina, yang dimana kuburan itu adalah sosok dari Ningrat, keturunan Ningrat. Iya, keturunan Ningrat, bangsa Cina. Nah, di part kuburan ini gue akan nanti ceritakan di video selanjutnya ya. Lu tunggu aja nanti. Dan ketika itu, setelah dari kuburan itu, akhirnya gue nyampe di rumah saudara gue, atau bisa dibilang kakak dari ayah gue sendiri. Dan setelah turun, gue nggak langsung pakai basa-basi, gue langsung ajak abang gue, bang, ayo kita langsung ke belakang, ada sesuatu yang memang menarik banget gitu loh. Setelah kesana, abang gue sebelumnya pada saat perjalanan melihat seperti kayak ada sosok celana hitam, baju hitam, dan dia pakai kayak baju Jawa gitu, cuman dia modelnya model Cina, pakai baju warna hitam juga. Dan setelah nemuin sosok tersebut, abang gue nggak pakai lama-lama, akhirnya kita langsung ke sana. Dan pada saat baru aja nyampe di lokasi pohon tersebut, abang gue tiba-tiba langsung ngomong seperti ini. Di tengah-tengah itu tuh. Bagian ini semua jalan semua. Ini di tengah sini. Gue bukannya ini ya. Gini ke tengah situ. Masuk terus ke tengah ini, enggak apa-apa. Kurang lebihnya adalah lo kesana, berdiri di tengah-tengah pohon itu, lo videoin, dan nanti setelah editing ataupun nayangin video cuplikan ini, coba ada suara apa di dalam video itu, dan videonya bisa kalian lihat di sini.
Coba dong sebelum gue lanjutin lagi, di komen lagi kalian ngedenger suara apa di situ. Dan akhirnya abang gue nggak mau ngasih tahu deh. Kata abang gue, nanti juga lu bakal tahu ketika proses editing dan review videonya. Dan gue bilang, oke bang, siap. Gue kayak ngerasain sesuatu yang, dan abang gue langsung lanjut lagi, udah nanti aja. Akhirnya gue nurut apa kata abang gue, dan gak lama dari situ terlihatlah seperti sosok wanita yang memang dari seperti pakai baju kerajaan gitu, tapi baju kerajaan itu adalah baju yang sopan gitu, baju yang memang ciri khas dari pribumi di situ. Pakai baju kuning, rambutnya segini, dan dia cantik banget. Setelah cantik, abang gue coba berkomunikasi dengan dia, dan dia bilang namanya adalah Dewi Sri Wulaningsih. Dia adalah penjaga di pohon tersebut, dan sebenarnya pohon itu adalah tempat menyimpan barang-barang pusaka dari kerajaan Banten Lama atau Kesultanan Banten Lama, men. Dan setelah itu akhirnya abang gue coba untuk melihat view lainnya, dan ternyata memang di pohon tersebut dijaga oleh sosok siluman, yang dimana siluman itu adalah ular yang sangat besar dan matanya itu seperti mata bola lampu bolham yang neon nyala itu, dan seperti itu ada dua. Jadi benar-benar ular sangat besar. Dan ketika di sini ribet jelasinnya. gue ngelihat sosok tinggi besar, kupingnya panjang, bener-bener panjang, pakai seperti jubah kayak vampir film barat gitu, men. Dan di situ juga sempat terjadi komunikasi dengan abang gue. Jadi abang gue bilang itu adalah bahwa dia itu yang ngejagain berdua sama si ular ini untuk menjaga barang-barang pusaka yang ada di pohon tersebut. Dan setelah itu abang gue juga ngeliat nih, jadi di pohon tersebut ada kan 3 nyatu ya, 1, 2, dan 3 misah. Dan di situ pas gue berdiri di tengah-tengah, abang gue bilang itu adalah sebuah gerbang, yang dimana ketika kita masuk ke gerbang itu akan keluar ke pohon yang sebelahnya. Cukup nggak masuk akal sih, dimana-mana kan pintu itu masuk ada alurnya untuk pintu keluar, dan sedangkan di tempat ini kerajaannya ada di gerbangnya itu pas persis banget pertengahan pintu, dan keluarnya di samping pohon. Lucu banget, dan itu memang benar-benar aneh, dan itu sangat agresif sekali ya. Dan dia bilang nih bahwa tempat ini dulunya adalah tempat penyimpan atau mempunyai sejarah dari Kesultanan Banten Lama, men. Jadi Kesultanan Banten Lama itu kalian bisa baca sejarahnya sendiri di Google, dan memang masih banyak sejarah-sejarah yang memang ditutupi oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab ataupun dirubah-rubah skenarionya. Dan setelah itu akhirnya gue berbincang-bincang sebentar dengan abang gue udah mulai merasa mual, udah mulai merasa ingin muntah. Akhirnya gue bergegas untuk yaudah bang, kita lanjut ke rumah gua dulu, kita makan dulu. Akhirnya abang gue pas sampai di rumah gua, abang gue sholat, nggak lama gue makan sama abang gue ini. Dan ketika gue makan juga berbincang-bincang, menelusuri lagi, dicatat sejarahnya, ternyata benar. Di situ memang tempat sejarahnya dari Kesultanan Banten Lama, men. Dan setelah itu kita bergegas ke kelenteng yang umurnya udah ratusan tahun, yang dibangun di zaman Belanda. Dan video ini akan gue lanjutkan di video selanjutnya. Oke, sekian dari gue. Hikmah dari video ini adalah jangan lupakan sejarah, dan jangan kita sesekali melupakan jasa pahlawan ataupun jasa-jasa orang yang terdahulu kita yang berada di Indonesia. Oke men, akhir kata dari gue, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Buat yang udah gabung, gue ngucapin banyak-banyak terima kasih. Dan setelah selanjutnya, kalian klik loncengnya supaya bisa dapat video gue yang terupdate. Oke, akhir kata dari gue, salam tua gapat dari Calon Mayat.